sebuah kawasan yang terletak di pesisir kota Jakarta Utara, di mana hiruk-pikuk perkotaan bertemu dengan kehidupan tradisional para nelayan. Di sini kita bisa menyaksikan keseharian para nelayan dan masyarakat yang bergantung pada hasil laut serta jejak peradaban yang menyatu dengan alam. Muara Angke bukan sekedar pelabuhan. Di balik aroma asin laut terdapat kisah perjuangan. Nah, nelayan selama berpuluh-puluh tahun menjaga tradisi dan mewariskannya kepada para generasi berikutnya. Mereka berlayar sebelum fajar, menyingsang, menantang samudra, dan menangkap ikan yang menjadi sumber nafkah bagi keluarganya. Pasar ikan Muara Angke adalah denyut nadi kehidupan ekonomi di kawasan ini. Setiap pagi, pasar ini dipenuhi oleh hiruk-pikuk transaksi antara nelayan serta pembeli yang datang dari berbagai penjuru kota ini. Segar dan berlimpahnya sarana-prasarana hasil dari laut menggambarkan sahabat setia para nelayan di sekitar pesisir laut. Untuk itu, maka akan dilakukan observasi lanjutan terkait apa yang akan terjadi di sekitar pasar tradisional Muara Angke. Dan kita akan bersama-sama melihat bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada, mulai dari kebijakan fiskal, moneter, serta sosial. Bersama-sama akan kita masuk dan juga melihat situasi yang ada di dalam. Di video kali ini, perkenalkan kita dari kelompok 6 dari pembelajaran mata kuliah perkotaan dan perdesaan. Kali ini kita akan melakukan studi observasi pembelajaran pembangunan wilayah, tepatnya di Pelabuhan Muara Angke. Kita akan bersama-sama mengulik ada apa aja sih di sana dan bagaimana kegiatan sehari-hari serta kebijakan yang ada. Bersama kami, kelompok 6, ada Fazlan, ada Keis, ada Fajri, ada Zikri, ada Fatur, ada Mulki, Rinza, Raka, Bregas, dan saya, Fernanda. Kita akan bersama-sama melihat ke dalam lebih untuk mencari apa saja kegiatan yang ada di sana. Ini Bapak namanya siapa? Pak Sadrin. Pak Sadrin. Nah, Kalau Pak Pamuklas. Ya, Pak Sadrin Pamuklas ini emang nelayan yang biasanya di Pelabuhan Muara Angke ini. ya bukan di sini doang sih, tergantung keramaian posisi. Misalnya ada ikan di sini waktunya rame, kita bisa kemari. Waktunya di Jawa Barat, Indramayu, kita bisa pindah ke sana. Tergantung cuaca. Oh, berarti rata-rata juga semua kayak gitu Pak? Iya, Di sini, semua kayak di sini. Tapi punya bos gitu loh. Nyari ikan pokoknya di mana aja. Kalau kita sebagai ABK ngikuti yang punya perahu. Berarti rata-rata di sini perantau. Oh, Dan perantau, iya. nelayannya juga nggak tetap. Kaparnya pasti Iya. balik ke sini lagi. Kan Bapak berarti udah sering lah ya. Kira-kira Bapak tahu nggak sih dinas atau enggak mungkin pemerintah terkait yang bikin kebijakan di sini tuh dinas apa aja? Ada Dinas Ada. apa tuh? Bapak taunya? bandar yang suka kontrol di lautan kan sering nanyain surat-surat. Dia biasanya kantornya di Muara Baru. kalau menurut Bapak kan berarti tahu peraturan-peraturan yang untuk nelayan gitu. Tahu Udah. nyarikan seandainya ya apa orang nelayan pada kena suka gatel-gatel gara-gara air logam keluar. Kalau ikan timbul banyak kadang-kadang nggak bisa kena, itu ngaruh dengan arus. Ikannya udah murah dibandingkan sama solar itu jauh. Ya kalau ada solar, kalau nggak ada bagaimana nelayan bisa berangkat lagi. Pas giliran solar ada, pas saya berangkat tahu-tahu ada operasi. Kalau suratnya nggak lengkap mungkin ya kena juga. Di pelabuhan ini kan adalah peraturan-peraturan kayak misalnya Ada. peraturan jam melaut. Iya, ada yang Terus- sering kontrol kok. Kelas peraturan yang udah dibuat sama pemerintah setempat tuh udah yang baik itu kira-kira udah baik belum ya Pak? Belum, kalau nih orang nelayan itu susahnya gini. Susahnya kalau melaut itu banyak diuber-uber sama itu apa dinas. Berarti peraturannya belum baik lah ya. Kebijakan atau peraturan yang emang belum baik itu kira-kira mungkin apa yang Bapak pengen untuk pembaruan peraturan mungkin entah itu diganti atau dibarui. Pengennya nelayan beli solar enak, beli di pom enak, jangan nggak boleh katanya nggak ada surat. Masalah di laut ya itu aparat ya, kadang-kadang surat udah lengkap
Ya nanya yang macam-macam lah biar orang nelayan itu bingung, ujungnya itu uang. Perbaikan dari peraturan dari bahan bakar, Iya. terus peraturan Iya, dari iya, perizinan iya. melautnya. Iya yang susah. Itu bagaimana sih kondisi sosial Muara Angke? Apakah pengaruh sosial mempengaruhi pekerjaan Bapak di Muara Angke di sini? Pengaruhnya kan sama bosnya. Modal ibaratnya itu paruan. Kalau modal dari saya semua itu nggak bisa. Jadi modal minimal 300 ya. Itu dibandingkan separuhan. Dia itu ngambilnya untungnya. Dapat berapa ton. Dia cuma ngambil keuntungan per kilo. Kecuali kita kalau mau keluar, lah itu hitung-hitungan bagaimana bersangkutan loh sama saya gitu. Kalau masih kita nganggep dia mah ayo aja sampai rusak perahunya. Rata-rata pekerjaan masyarakat di sini tuh semua menjadi nelayan apa Nelayan. nelayan semua berarti? Nelayan. Ya termasuk kuli lah gitu. Jadi si bosnya ini cuma terima bersih doang udah. Iya, misalnya kan sedikit ada kerusakan, misalnya layang nyangkut, kita laporan. Bos, aduh, jaringnya rusak nyangkol, udah beliin aja. Nah itu tanggungannya bosnya. Di setiap juragannya itu satu juragan satu perahu gitu. Iya. Apa satu juragan punya berapa perahu, punya anak berapa buah gitu. Kalau jeragan satu, ya perahu satu. Kalau orang kaya gitu ya, nyampe dua. Soalnya kan kalau nyari ABK susah mas. Tapi kadang-kadang kan jeragan ada yang bangga, ada yang nurut sama ABK. Karena nurut, takut sama ABK. Takut ketinggalan. Kalau ABK-nya ada yang berani, kalau bubar situ. Kan kasihan kadang-kadang. Janganlah, udahlah, lanjutin aja. Tapi kalau setiap hari bawel mulu kan dengarannya bosan mas. Jadi tergantung yang punya barang. Kalau yang punya barang suka loh rokok bareng. Nah itu yang paling walaupun nggak dibayar, tapi sukanya itu nyaman, nggak ada omongan. Nelayan itu tangannya, kakinya, badannya pada cacat. Karena apa? Kena air logam itu loh. Bisa berminyak, sampah banyak, ubur-ubur banyak, ya empon-emponnya banyak, yang banyak duri-durinya. Seandainya kita nggak kerja nelayan, kita mundur, bagaimana istri saya, anak saya kan nggak bisa makan. Kalau saya tuh kayak lebih mau tahu sih Pak kayak tentang lingkungan di sini sih Pak. Apakah pekerjanya emang dari sini semua atau emang ada pekerja luar yang akhirnya bekerja di sini sih Pak? Nggak ada di sini semua. Jadi orang-orang yang bekerja di Muara Angke itu orang-orang yang emang tinggal di Muara Angke ya Pak? Murah nggak? Kalau untuk pilihan pekerjaan itu emang sebagai nelayan aja atau ada juga yang kayak mungkin ada yang jadi apakah emang gara-gara kita kan emang di pelabuhan jadi emang kan juga terbatas juga ya Pak ya kalau untuk memilih profesi. Jadi apakah emang semuanya emang hanya nelayan aja terus juga nggak ada bervariasi profesinya gitu? Nggak ada, cuman ada ngeluhan doang. Berarti kan emang ada suatu keterbatasan ya Pak sebagai nelayan. Tapi kenapa Bapak tetap mau jadi nelayan? Mungkin Bapak bisa ngerantau atau Bapak bisa kemana? Tapi Itu selainnya nelayan saya nggak bisa. Jadi itu udah tradisi orang kita. Nah ini nelayan. Kalau penghasilan itu ya tergantung milik dari Allah. Bapak udah nyaman dan emang itu udah spesialisasi Bapak Iya. sebagai nelayan ya. Makanya Bapak Iya. mau ada suatu masalah Bapak tetap berjuang sebagai nelayan ya Pak. Iya. Terus kalau keinginannya Bapak berarti ya birokrasinya lebih diperlancar ya Pak ya. Iya. Tentang perizinan solar kah atau perizinan jam berlayar kah. Berarti mungkin juga bisa dari pemerintah untuk ngasih subsidi buat Iya. Jauh mas sama orang Cina jauh. Kalau dia tuh enak paling gampang. Ada dapat 5.000, 5 ton itu dikasih. Kalau sebagai saya nelayan biasa ini Tradisional ini susah. Berarti di sini juga ada orang-orang Cina Lah yang itu ini kapal itu sama kapal itu Cina. berarti juga lumayan banyak ya Pak orang-orang dari luar yang mau. Ini orang-orang pendatang ini apakah ada banyak di sini atau Banyak. banyak ya? Orang-orang ini Menurut Bapak nih kondisi lingkungan Pelabuhan Muara Angke itu gimana sih Pak? Bersih atau tidak? banyak sampahnya. Ya sampah mah banyak, mas nggak bersih, sampahnya kotor. Kotor banget ya? Tapi ada yang bersihin. Ada. Oh ada. Ada. Ada dari Pemdanya kan? Dari Pemda. Kalau nelayan mah jarang, cuman kan seperti warung-warung kayak gini yang bikin.
Kalau kita taunya bersih. Di laut juga sampah banyak. Oh, di Oh, di laut juga. Iya, itu yang katakan saya bilang, air logamnya banyak, sampah-sampah segala macam, ban-ban bekas-bekas ada yang bikin cangkolan itu, Mas. Kalau tadi kondisi Muara Angke, saya mau nanya yang pantai, Pak. Jadi kalau kondisi pantai yang Bapak pernah lewati itu tempatnya bersih atau apa sama aja? Ya ya biasa, kadang-kadang bisa bersih bisa kotor gitu. Kalau ke sono ya mending agak bersihan. Kalau udah masuk sini ya udah acak-acakan. Buang sampahnya mingguan, Pemda. Mingguan. Biasanya kalau kayak pembersihan gitu mereka itu dibayar atau enggak sih Pak? Kayak misal warung-warung sini kan biasanya kadang Kalau warung mungkin ya kenanya bulanan. dari Pemdanya. Iya, paling yang bayarnya itu buang sampah doang. Kalau nelayan enggak. Nah, menurut Bapak nih, pantai ini tuh hanya untuk berlabuh, bisa nggak sih untuk dijadikan sebagai tempat pariwisata? Ya kurang nyaman sih. Tapi kalau menurut Bapak, apa masih bisa nggak sih kayak minimalisir untuk bisa dijadikan tempat pariwisata? Ya lihat lokasi. Ya. Misalnya lokasi kayak gini kan nggak ada. Kalau dibikin seperti bakar-bakaran ikan, bikin buat bakaran kan ada tempatnya di situ. Yang rumah makan itu kelas Resto-resto. Pemda. Iya itu tiap minggu Sabtu Minggu yang ramai. Tapi adanya kan malam. Iya. Dengan Bapak siapa? Pakasan. Saya sih profesinya itu tukang merbaikin kapal cumi. Oh, jadi Bapak profesinya sebagai nelayan dan tukang. Ya. Jadi saya kan mau nanya terkait beberapa kebijakan dari pemerintah kepada Bapak selaku nelayan dan dampaknya bagaimana gitu. Ada kebijakan dari pemerintah yang dimana pemerintah itu bakal menangani sampah laut. Kira-kira itu udah berjalan baik apa belum sih Pak? Kalau menurut saya sih enggak ya. Buktinya kan gini-gini aja itu kan. Berarti kebijakan dari pemerintah tuh masih belum terlaksana terpenuhi ya Pak? Berarti untuk zaman sekarang tuh belum ada penanganan yang ya. Jadi saya mau nanya lagi terkait kebijakannya Pak. Berdasarkan kebijakan dari draft pemerintah Dinas Kelautan itu bakal adain penindakan terhadap nelayan yang mengambil ikannya itu secara ilegal, misalnya menggunakan bahan peledak atau dan semacamnya sebagai penangkapan ikan. Nah, menurut Bapak kira-kira kebijakan ini udah dilaksanain pemerintah belum sih Pak? Kayaknya belum. Bapak siapa? Oh, dengan Bapak Rizal ya. Saya ingin bertanya-tanya tentang kebijakan dari pemerintahan. Apakah sudah memberikan kayak subsidi, entah itu dari alat tangkap ini, dari kapal atau dari BBM-nya sendiri? Ada. Cuman saya kan kapalnya gede. Kalau kapal gede nggak ada. Kalau kapal kecil ada. Oh, kapal subsidi. Ya, subsidi apa itu Pak? BBM. Oh, BBM. Kalau alat tangkap itu? Oh, nggak ada. Kalau masalah minyak sih emang saya dengar kan buat nelayan kecil ya masuknya tuh kalau nggak diawasin, kalau nggak dikontrol tetap aja deh itunya kan. Kalau dari subsidi itu sangat membantu sekali atau menurut Bapak sebagai nelayan kira-kira subsidi tambahan atau yang lain sebagainya? Kalau selain BBM nggak ada sih kurasi. Cuman BBM doang. Ini kan saya punya kapal industri. Iya. Nggak ada dapat bantuan dari pemerintah. Berarti sendiri semua, modal sendiri semua. Untuk penangkapan ikannya itu kira-kira di mana Pak? Kalau saya di Laut Natuna. Itu ada kayak peraturan-peraturannya nggak Pak? Kalau di lautan sana? Ada? Kira-kira apa saja Pak? Ya paling surat perizinan doang. Ada nih beberapa yang legal, ada yang ilegal. Itu ada pemeriksaan gitu nggak Pak? Oh, pasti ada? Pasti ada. Kalau dari nelayan sendiri kan butuh modalnya banyak. Kira-kira suka ada yang beberapa peminjaman ke bank atau enggak gitu Pak? Oh, itu kurang tahu. Kalau itu urusan bos. Oh, kalau yang nelayan pribadi gitu, jadi kira-kira Bapak tahu kan? Paling kapal-kapal nelayan kecil. Kalau ini kan gede semua, ke tengah semua. Yang sangat dibutuhkan tuh dari nelayan tuh apa sih Pak selain bahan bakar gitu? Semacam jaring atau mesin gitu kan. Saya ingin bertanya terkait kondisi lingkungan. Di sini kalau ada limbah nih dari nelayan, itu kena pajak atau enggak Pak? Kalau itu kurang paham dari pihak di pelabuhan kan. Oh, Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan kebijakan fiskal untuk nelayan harian dan nelayan bulanan. Yang pertama, pemerataan subsidi dan pengawasan yang perlu dievaluasi. Subsidi bahan bakar atau BBM yang bersubsidi biasanya didapatkan di SPBU terdekat. Akan tetapi, para nelayan kecil tidak dapat mengakses bahan bakar tersebut di pom bensin, sehingga mereka membeli di tengkulak. Dan sehingga kebijakan subsidi yang telah ditetapkan oleh pemerintah tidak didapatkan atau tidak sampai kepada nelayan kecil tersebut.
Dan pemerintah sudah memberikan peraturan terhadap jaring tangkap cumi dan subsidi lainnya yang diperlukan oleh para nelayan seperti alat tangkap ikan dan juga alat mesin kapal yang perlu disubsidi. Dalam poin subsidi ini perlunya pengawasan agar subsidi yang telah diberikan tepat sasaran. Kebijakan fiskal yang kedua adalah kebijakan pajak. Penerapan kebijakan pajak yang digunakan untuk meningkatkan keberlanjutan perikanan. Misalnya, kebijakan pajak ini dikenakan kepada para nelayan yang aktivitasnya mencemari lingkungan, seperti limbah sampah ataupun limbah bahan bakarnya. Akan tetapi masih banyak sampah-sampah ataupun aktivitas kegiatan yang mencemari lingkungan, sehingga penerapan dari pengenaan pajak tersebut masih perlu dievaluasi. Pada poin untuk kebijakan fiskal ini, pengawasan dan penerapan kebijakan tersebut perlu adanya evaluasi dan juga kebijakan-kebijakan yang diberikan agar tepat sasaran. Nah, oke. Dari hasil wawancara tadi tidak ada kesalahan dalam kebijakan moneter dalam pelaksanaannya. Akan tetapi ada beberapa yang mungkin bisa diubah agar masyarakat pesisir pantai dapat lebih sejahtera. Di antaranya adalah kemudahan dalam pengambilan kredit bagi para nelayan dengan tingkat bunga yang rendah. Memang hal ini sangat beresiko bagi sektor perbankan, namun dipertimbangkan untuk dilakukan agar kesejahteraan dan perkembangan perekonomian di daerah pesisir pantai khususnya Muara Angke ini dapat meningkat. Dengan risiko yang cukup tinggi, maka kebijakan selanjutnya yang mungkin dapat diubah adalah insentif giro wajib minimum atau GWM untuk sektor perikanan khususnya dipisah sendiri dengan tingkat potongan sebesar 0,3% dengan pembiayaan lebih dari 7%. Ini dilakukan agar lembaga keuangan baik bank dan non-bank mau memberikan kreditnya bagi rakyat di daerah pesisir laut. Baik, selanjutnya dalam segi kebijakan sosial dan lingkungan, di sini ada 3 topik yang kami sangat-sangat perhatikan. Yang pertama itu bisa dilihat dari Pelabuhan Muara Angke. Di sini tuh masih banyak banget sampah dan juga masih banyak banget fasilitas yang belum memenuhi untuk kebutuhan nelayan-nelayan di Muara Angke. Terus yang kedua itu adalah sampah laut. Di sini bisa kita lihat kalau banyak banget sampah-sampah yang ada di laut sehingga menimbulkan bau-bau yang tidak sedap dan juga mencemari habitat lingkungan di Pelabuhan Muara Angke. Terus yang ketiga yaitu adalah tentang sanitasi air di Muara Angke. Di sini masih banyak banget mulai dari toilet-toilet yang kotor dan juga tadi kami sempat ambil wudhu di masjid di sini dan airnya itu masih sangat-sangat kayak asin sehingga tidak bersih dari segi sanitasi airnya. Kita telah mendengar langsung dari para nelayan Muara Angke tentang tantangan dan harapan mereka di tengah kebijakan pemerintah. Suara mereka adalah cerminan dari ribuan nelayan di seluruh Indonesia. Pertanyaannya sekarang, seberapa efektifkah kebijakan yang telah diambil? Apakah sudah menyentuh akar permasalahan yang mereka hadapi? Dari wawancara ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kebijakan fiskal, moneter, dan sosial yang diterapkan pemerintah memiliki dampak yang beragam terhadap kehidupan nelayan di Muara Angke. Ada yang merasakan manfaatnya, namun juga ada yang merasa kebijakan tersebut belum menyentuh kebutuhan mereka secara langsung. Tantangan kedepannya adalah bagaimana pemerintah dapat mempersatukan berbagai kebijakan ini agar lebih efektif dan berkelanjutan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Mari kita bersama-sama mendorong pemerintah untuk terus memperhatikan nasib nelayan dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak kepada mereka.